Perkenalkan, nama saya Dibe Yuwono dari STIE Total Win, nomor NIM T01190130. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pecel okra dan okra crispy. Ini adalah proposal pengajuan usaha untuk peminjaman dana atau bantuan dana. Di sini saya akan mengajukan usaha makanan atau kuliner pecel okra dan okra crispy. Terlihat di pojok bawah ini ada beberapa gambar. Seperti paling kanan bawah adalah buah okra itu sendiri, kemudian ada kol, kecambah atau tauge, bayam, mentimun, kacang, dan ada bunga turi. Yang paling pojok kiri adalah okra crispy. Latar belakang adalah yang pertama, usaha ini inovatif karena pesaing masih sedikit dalam hal produk okra. Yang kedua, okra adalah buah polong-polongan yang kaya akan antioksidan termasuk katekin oligomer. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang tepat, okra memiliki manfaat bagi tubuh, yaitu meredakan asma, melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mencegah kanker. Yang ketiga, latar belakangnya bagi penulis, usaha ini berguna sebagai mata pencaharian dan pengalaman sebagai wirausaha. Yang keempat adalah karena makanan ini sehat, karena makanan ini direbus tanpa adanya bahan-bahan tambahan seperti pemanis, pengawet, seperti itu. Nah, ini murni dari tumbuhannya, langsung direbus kemudian dikasih saus kacang. Yang kedua adalah aspek pasar. Aspek pasar yang pertama adalah wilayah pasar. Pasar yang akan dimasuki untuk penjualan pecel okra dan okra crispy meliputi pasar wilayah Pedulungan dan sekitarnya dengan pembeli para remaja dan dewasa. Yang kedua adalah persaingan. Dalam usaha pecel okra ini akan menghadapi produk-produk yang hampir serupa jenisnya, yaitu pecel usaha rumahan tanpa merek. Sedangkan untuk produk okra crispy tidak ada produk yang sama di wilayah pasar Pedulungan ini. Yang ketiga adalah permintaan pasar. Jumlah permintaan tersebut diperkirakan sudah terpenuhi sebanyak 6.000 bungkus untuk pecel dan 4.500 bungkus untuk okra crispy, sehingga masih ada peluang untuk mengisi kebutuhan pecel dan okra crispy sebanyak 3.000 bungkus dan 1.500 untuk okra crispy. Aspek pemasaran produk yang kami tawarkan ada 2 produk, yaitu pecel okra dan kemudian adalah okra crispy. Untuk harganya adalah 8.000 untuk pecel okra dan 6.000 untuk okra crispy. Saluran dan tempat pemasaran. Sebelum itu ada promosi. Kami akan menggunakan brosur seperti gambar, dan kami akan posting di Instagram atau story WhatsApp. Kemudian adalah saluran dan tempat pemasaran. Tempat pemasarannya, kita membuka outlet di Taman Bangatayu, dan selain itu juga kami membuka pesanan dalam jumlah besar apabila ada acara seperti pernikahan dan ulang tahun. Kemudian adalah aspek pemasaran dalam rencana penjualan. Diperkirakan pada bulan April kuantitas pecel okra yang terjual adalah 1.200 bungkus dengan harga Rp8.000. Kemudian akan mendapatkan omset sebesar 9.600.000. Sedangkan untuk okra crispy sebesar 600 piece dengan harga Rp6.000, sehingga omsetnya 3.600.000. Jika ditotal dalam 1 bulan adalah 13.200.000. Untuk rencana penjualannya kedua bulan selanjutnya antara bulan Mei dan Juni diperkirakan sama, yaitu omsetnya mencapai 13.200.000 dan 13.200.000 untuk bulan Juni.
Kemudian aspek produksi. Aspek produksi bahan okra, aspek produksi pecel okra, yaitu proses produksi pecel okra. Bahan okra, bayam, tauge, dan lain-lainnya direbus, kemudian dicuci bersih, kemudian dipotong, kemudian direbus. Kemudian untuk bahan kacang tanah atau bawang putih, cabai rawit untuk bumbunya atau sausnya digoreng atau ditumis, ditambahkan air, kemudian dihaluskan. Terus habis itu bahan-bahan tadi ditata dalam piring yang kemudian siap disajikan. Untuk produksi okra crispy seperti ini, bahan okranya dicuci, dipotong, dikeringkan 50% agar hasilnya nanti tahan lama. Bahan-bahan lapisan cair seperti tepung, bumbu instan diaduk, terus dilapiskan. Kemudian lapisan kering juga dibolak-balik dilapiskan. Nah, kesimpulannya ini prosesnya cukup sederhana dan dapat dilakukan oleh usaha rumahan. Kemudian bahan bakunya. Bahan baku terdiri dari bahan baku okra, bayam, tauge, kacang panjang, mentimun, kol ungu, bunga turi, dan lain-lain. Totalnya ini adalah kebutuhan kami dalam 1 bulan, yaitu sebesar 8.053.000. Ini adalah bahan-bahan yang termasuk dari pecel okra dan okra crispy itu sendiri. Kemudian peralatan, kita membutuhkan peralatan untuk investasi di awal usaha. Ada kompor, tabung gas, wajan, panci, spatula, dan lain-lain yang membutuhkan dana sekitar 3.570.000 di awal. Kemudian ada tempat produksi. Tempat produksi untuk bahan setengah jadi yaitu pecel okranya, dan untuk bahan jadi okra crispy-nya kami memproduksi di rumah sendiri dengan ukuran ruangan sebesar 4x5 meter. Untuk penjualan yang membuka outlet, kami menyewa lahan yaitu 400.000 per bulan. Aspek sumber daya dan perizinan. Sumber daya manusianya terbagi menjadi bagian produksi, bagian penjualan, bagian pemasaran, dan bagian keuangan. Untuk tahap awal, bagian produksi cukup 1 orang pekerja, sedangkan untuk pekerja di bagian penjualan, pemasaran, dan keuangan bisa dilakukan oleh pemilik usaha. Jadi untuk tahap awal hanya perlu 2 orang, yaitu 1 orang pekerja bagian produksi dan 1 orang sebagai pemilik usaha, sekaligus melakukan pekerjaan pemasaran, penjualan, dan keuangan. Penambahan jumlah pekerja disesuaikan dengan perkembangan usaha karena menyangkut penambahan biaya untuk usaha tersebut. Perbedaan bagian penjualan dan pemasaran yaitu bagian penjualan menjualkan di outletnya langsung, berhadapan dengan konsumennya langsung, sementara bagian pemasaran memasarkan produk melalui sosmed atau mempromosikan, dan juga menjalin hubungan dengan customer yang ingin memesan dalam jumlah yang besar. Kemudian aspek perizinan awal pendirian, meminta izin di sekitar tempat usaha kepada tetangga, kepada ketua RT setempat dan ketua RW setempat, serta kepada desa setempat. Selanjutnya bisa membuat izin domisili atau disebut SKDU, surat keterangan domisili usaha, dan prosedur pembuatan SKDU. Meminta surat pengantar dari RT, datang ke kantor kelurahan membawa surat pengantar RT dan berkas persyaratan, datang ke kantor kelurahan meminta formulir SKDU yang kemudian diisi dengan benar dan lengkap. Selain itu juga ada izin usaha UMKM, usaha kecil menengah yang bisa dilakukan secara online, full secara online. Kemudian kita mendapatkan izin usaha atau formulirnya itu untuk pengajuan bantuan usaha dari pemerintah. Aspek keuangan adalah ada kebutuhan dana, investasinya sekian 3.570.000
570, di lampiran produksi persiapan usahanya 500.000, modal kerja 300.000, sewa 1 bulan 400.000, lain-lainnya 600.000, jumlahnya 5.370.000. Perkiraan laba rugi. Pendapatan adalah pendapatan untuk omset dalam 1 bulan adalah 13.200.000. Biaya pokok yaitu biaya yang dikeluarkan setiap bulannya untuk produksi. Dapat dilihat di lampiran biaya produksi sekitar 8.453.000. Laba kotor yaitu 4.747.000. Biaya lainnya yaitu biaya pegawai 1 orang sebesar 500.000, biaya sewanya 400.000, biaya depresiasi bahan bahannya atau peralatannya yaitu Rp3.000. Kemudian total perincian biaya yaitu 903.000. Perkiraan laba rugi bersih sebelum pajak yaitu 5.650.000. Sebelum itu, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Berdasarkan kajian-kajian kondisi pasar, aspek pemasaran, analisis SWOT, aspek produksi, aspek sumber daya manusia, dan keuangan, dapat disimpulkan bahwa usaha pecel okra dan okra crispy memiliki peluang besar, mengingat permintaan cukup tinggi. Dengan berbagai program pemasaran yang dilakukan, usaha pecel okra akan mampu menjual sebanyak 1.200 porsi dan 600 bungkus untuk okra crispy per bulannya, sehingga diperoleh pendapatan sebesar kurang lebih 13 juta. Pecel okra dalam produksinya memerlukan investasi berupa peralatan-peralatan, tempat produksi dan penjualan, dan lainnya. Kebutuhan dana untuk membiayai investasi dan modal kerja diperlukan dana sebesar 5.370.000 yang akan dipenuhi dengan modal sendiri sebesar 1,3 juta dan sisanya mengajukan pinjaman sebesar 4 juta rupiah. Setelah memperhitungkan pendapatan dan biaya pecel okra dapat meraih keuntungan sebesar lebih dari 5 juta setiap bulannya, sehingga dana yang ditanamkan akan segera kembali dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dengan demikian, usaha pecel okra layak untuk dijalankan dan proposal ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola usaha dalam hal kegiatan yang dilakukannya atau pemberi pinjaman maupun penanam modal. Sekian dari presentasi saya. Atas nama DB Yuwono, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.